Selamat datang kembali para Sobat PM Planet Mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Planet Mobil akan membahas satu unit mobil city car. Salah satu pelopor city car di Indonesia, yaitu apa? Hyundai Atos GLS. Seperti apa detailnya? Check it out. Hyundai Atos merupakan mobil segmen city car yang bisa dibilang ini merupakan pelopor atau salah satu pelopor city car di Indonesia. Meskipun di tahun sebelumnya sudah ada Karimun Kotak yang merupakan salah satu pesaing atau rival dari Hyundai Atos serta kembarannya Kia Visto. Adapun pesaing lainnya seperti Daihatsu Ceria, Chevrolet Spark, dan Daewoo Matis. Kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai Hyundai Atos karena Hyundai Atos mobil yang akan saya jual. Hyundai Atos memiliki kelebihan yang mobil ini cukup nyaman untuk digunakan sehari-hari ya. Karena ukuran mobil ini yang kecil, mungil, sehingga mobil ini menjadi lebih lincah jalan di daerah perkotaan. Tentunya parkir pun menjadi lebih mudah tentunya ya. Serta handling yang mumpuni, jadi suspensi depan dan belakang itu cukup baik sehingga mobil ini yaitu nyaman digunakan dalam perkotaan, cukup lincah serta kaki-kakinya cukup baik untuk digunakan di jalan pedesaan, serta mesin yang cukup bertenaga. Menurut saya mobil ini cukup bertenaga. Kenapa? Karena mobil ini memiliki tenaga atau daya sebesar 56 horsepower atau setara dengan Xenia LI. Xenia LI yang basicnya mobil 7 penumpang itu dayanya sama. Tentunya karena mobil ini sudah menggunakan sistem injeksi, jadi konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih irit atau bisa dibilang sangat irit. Itu rentannya ada di sekitar 14 km per liter di perkotaan dan bisa tembus sampai 20 km untuk perjalanan luar kota. Adapun kekurangan dari mobil ini tentu karena mobil kecil jadi kabinnya sempit. Tapi meskipun sempit, mobil ini memiliki headroom yang cukup baik. Itu saya yang tingginya sekitar 178 itu duduk di kabin sampai ke atap ya, kepalanya jaraknya itu sekitar 18 cm, itu cukup lebar. Meskipun legroomnya itu sempit ya konsekuensinya gitu, karena mobil kecil otomatis kabin menjadi sempit. Kekurangan lain tentu soal brand, karena di masyarakat kita lebih familiar dengan brand dari Jepang. Dan untuk detailnya Hyundai Atos yang akan saya jual ini kondisinya masih cukup mulus, catnya masih bagus, bodinya kaleng breng muter. Ini Anda bisa lihat ya, masih cukup presisi. Dan ini list kaca bagian kiri masih utuh, catnya masih mulus. Ini sampai ke belakang ya. Dan ini bagian kanan masih cukup presisi juga, tidak ada bekas insiden. Dan list kacanya pun sama, masih utuh. Anda bisa lihat ya, ini saya close up sengaja agar lebih detail. Catnya mulus, ada bundas-bundas sedikit, wajar. Dan untuk bannya masih bagus. Ring yang digunakan ring 13. Ini peleknya custom, bannya bagus, Achilles ring 13. Dan untuk bagian depannya pun juga masih sangat bagus, bannya masih sekitar 85% mungkin ya. Tapi masih bagus ini bannya. Nah, itu lebih detail ya. Cukup bagus. Sebelah kanan pun sama, masih cukup bagus. Dan untuk bagian interiornya ini ada power window 2 pintu. Ya, kalau Hyundai Atos itu tidak ada power window di bagian belakang. Yang depan gak ada power window juga ada, tapi tipe GLX.
Kalau ini yang tipe GLS. Dan ini Anda bisa lihat pintu-pintunya masih utuh, sealernya masih utuh. Ini backlighting atau door trim sebelah kiri masih bersih ya, masih cukup bagus untuk usia mobil 21 tahun. Ini dashboardnya masih single tone, satu warna ya. Ini coba gelap, kita nyalain lampunya dulu ya. Oke, ini untuk head unit dan lain-lain ya, panel instrumen kontrol di situ. Dan ini joknya fabric orisinil, masih asli. Setirnya masih cukup bagus, masih kenceng. Setirnya bagus, utuh. Dan ini untuk backlighting atau door trim belakang ya, bagian penumpang masih pakai ontel, belum power window. Ini joknya masih orisinil, fabric dari pabrik. Ini pintu-pintunya kondisinya ini juga ditutup masih enak, masih sangat presisi. Ini ya, cukup baik. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke jok driver pengemudi ya. Ini sensor lampunya juga masih nyala, ketika dibuka dia nyala. Oke, saya akan masuk. Ada apa aja di sini? Kita lihat. Oke, di sini ada power window, ada speaker di depan ya. Speakernya di situ. Kemudian ya setirnya masih bagus ini. Untuk kilometer 235.000 ya, 21 tahun. Oke lah. Di bagian tengah di sini ada defogger untuk kaca belakang ya. Kemudian ini lampu hazard. Ini fog lamp, head unit, kemudian ini instrumen kontrol AC ya, di situ semua ada tombolnya juga. Kemudian ada cigarette lighter di situ. Di sini ada cup holder 2, kemudian ada coin holder ya di situ. Dan ada pocket, bukan laci itu, laci yang terbuka, tidak ada penutupnya. Kemudian apalagi ya? Oke. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya ya. Nah, ini ada jam digital juga di bagian tengah. Kemudian ya ini untuk AC-nya kita coba nyalakan. Oke. Masih cukup, lumayan adem. Kemudian kita coba lampunya. Ini ya, lampu tembak, lampu jauh, lampu dekat masih nyala. Ini fog lampnya kita coba. Oke, masih nyala ini fog lampnya. Kemudian ya hazardnya ini lampu di speedometer juga masih cukup terang. Oke. Kemudian apalagi nih yang mau kita coba? Ya ini defogger harus dicoba ketika hujan ya. Coba wipernya berdepan. Oke, masih berfungsi. Kalau untuk belakangnya kita coba, ya itu masih berfungsi bagian belakang. Terus bagian mana nih? Power window. Ini lampu tembak ya, lampu tembak. Kita coba dulu. Lampu sen kanan kiri. Kemudian ini power window-nya. Oke, masih fungsi. Ini tidak elektrik ya, tapi setelnya dari dalam menggunakan tuas untuk mengatur kaca spionnya. Sebelah kiri power window juga masih berfungsi dengan baik. Sama untuk pengaturan spion menggunakan tuas ya, masih bisa digerakkan, masih bisa diatur. Oke, kemudian kita ke ruang mesin. Mesinnya cukup bersih, terawat. Ini spesifikasinya ya, spesifikasi singkat mesin ini ya seperti tadi di awal sudah dijelaskan. Bermesin 1000 cc. Mesin ini memiliki 4 silinder ya, bukan 3 silinder. Jadi tidak bergetar-getar, tidak jelas. Ini mesinnya cukup senyap karena 4 silinder ya. Kemudian ya seperti di awal tadi sudah dijelaskan mengenai spesifikasi mesin, berapa tenaganya dan lain-lain. Kalau untuk kondisi kapnya
sealernya masih bagus, tidak ada bekas insiden, masih cukup bagus. Ini agak gelap, kurang jelas ya, tapi ini aman, tidak bekas nabrak. Kalau bekas nabrak di sininya itu pating klengkok ora jelas. Nah, ini kap mesinnya itu cuma kotor saja. Ya, kira-kira begitulah kondisi mobil yang akan saya jual, spesifikasi singkatnya. Untuk lebih jelasnya bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi atau datang langsung ke Planet Mobil Randu Dongal Pemalang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.